Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Simpan ganja seberat 9,6 kg, seorang wanita di kota Jayapura diringkus polisi. Tim SAR Jayapura evakuasi 7 penumpang perahu cepat yang kehabisan bahan bakar. Dua pemuda di Mimika dianiaya orang tak dikenal. Kepolisian Resor Jayapura Kota menyita ganja seberat 9,6 kg di Komplek Hamadi Tanjung, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada hari Selasa. Polisi juga menangkap seorang wanita Parubaya yang diduga sebagai pengedar ganja. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Kapolres Jayapura Kota Kombes Victor Magbon menjelaskan ganja tersebut ditemukan di rumah pelaku saat penggeledahan. Saat ini polisi masih mengejar pelaku lain. Jenis ganja di daerah wilayah Hamadi Tanjung. Kemudian anggota melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan ditemukan satu posisi rumah di daerah Hamadi Tanjung. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap di dalam rumah tersebut. Dan ditemukanlah 9,6 kg ganja yang dikuasai oleh tersangka atas inisial BK umur 56 tahun. Adapun keterlibatan daripada pelaku lainnya, ini satu pelaku masih melarikan diri atas inisial F yang hubungannya dengan BK ini adalah anak mantu. Polisi akan menjerat pelaku dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Bukan masuk dalam kantong, Pak. Tim SAR Jayapura menyelamatkan 7 penumpang perahu cepat yang kehabisan bahan bakar di perairan Sarmi, Papua. Perahu cepat milik Dinas Perikanan Provinsi Papua itu bertolak dari dermaga Waropen menuju Kota Jayapura. Namun di perjalanan mereka kehabisan BBM sehingga harus terombang-ambing selama 6 jam. Tim SAR gabungan memberangkatkan tim menuju ke lokasi dengan membawa BBM untuk suplai ke speed milik Dinas Perikanan yang mengalami kehabisan BBM dan tiba pada pukul 21.56 WIT dan selanjutnya pada pukul 23.43 tim SAR gabungan bersama dengan speed milik Dinas Perikanan Provinsi Papua kembali melanjutkan perjalanan kembali ke Sarmi dan tiba di Sarmi pada pukul 06. Tim SAR mengimbau kepada pemilik perahu cepat yang akan melakukan perjalanan agar memperhatikan bahan bakar sehingga tidak terjadi mati mesin saat dalam perjalanan jauh. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Warga Kelurahan Kebun Siri, Mimika, Papua Tengah pada hari Selasa terkejut dengan penemuan jasad seorang pemuda di tengah jalan. Pemuda tersebut mengenakan celana panjang dan baju bercorak. Namun di tubuhnya ditemukan luka akibat benda tajam. Satreskrim Polres Mimika belum bisa menyimpulkan penyebab kematian. Namun diduga korban baru pulang dari sebuah acara disko bersama rekannya. Kedua korban diduga dianiaya orang tak dikenal, salah satu korban selamat. Namun rekannya tewas di lokasi kejadian. Kita sudah lakukan olah TKP, kemudian jenazah juga sudah digeser ke RSUD. Ya, sejauh ini yang kami dapatkan dari hasil pendalaman bahwa memang betul ada salah satu korban dari 2 korban, ya, satu statusnya meninggal dunia, ya, kemudian satunya luka.
Untuk keterangan lebih lanjut kami mohon waktu ya, karena memang saat ini masih kami dalam pendalaman. Ya, kalau informasi awal yang kami peroleh bahwa korban atau mungkin kejadiannya ya bermula dari ada acara ini yang masih memang kami dalami seperti itu. Ya. Memang dari tubuh korban secara kasar ya kasat mata ditemukan ada satu buah luka yang diduga bekas penikaman. Salah satu korban yang selamat saat ini masih dirawat di RSUD Mimika. Jika sudah membaik, keterangan korban bisa membantu polisi mengungkap kejadian sebenarnya. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Proyek perpanjangan dermaga perikanan Kabupaten Mimika yang targetnya rampung Desember tahun ini sepertinya meleset. Proyek yang digarap salah satu kontraktor itu diduga tidak sesuai secara teknis. Koordinator Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika, Haryadi Nugroho, memantau pembangunan dermaga. Ia menemukan berbagai pelanggaran teknis, salah satunya tidak mencantumkan total anggaran pekerjaan. Informasi yang kami terima perpanjangannya adalah ada penambahan perpanjangan sepanjang 30 meter. Ini ketentuannya harus sudah dimulai sejak bulan Juli 2024 karena melihat batas waktu yang agak sesuatu yang sesuai dengan pekerjaan. Namun kenyataannya di lapangan pekerjaan ini dimulai pada akhir September dimulainya. Nah, kegiatan pancangnya sendiri itu baru berjalan pada pertengahan Oktober ini. Nah, ini kenyataan di lapangan penggunaan alat pancang yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis, sehingga kemampuan pancang untuk mencapai kedalaman yang ditentukan dalam spesifikasi teknis itu diragukan karena istilahnya kepala babi atau kepala babinya itu kalau hammer jetnya itu harus ketentuan teknisnya itu beratnya 3,5 ton atau 3,5 K mereka pakai. Nah, ini kita lihat alat yang mereka pakai itu adalah alat modifikasi semua yang secara teknis tidak bisa memberikan jaminan kemampuan untuk memenuhi spesifikasi pekerjaan. Haryadi berharap pekerjaan pembangunan dermaga perikanan Mimika mendapat perhatian serius pemerintah Provinsi Papua Tengah karena dermaga ini melayani aktivitas bongkar muat dengan kapasitas yang berat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Saat masa kampanye pilkada, ada sejumlah pegawai negeri sipil yang terpantau mendukung salah satu pasangan calon gubernur atau bupati Merauke. Oknum PNS tersebut hadir dalam kegiatan kampanye di sejumlah tempat. Sekretaris Daerah Pemprov Papua Selatan, Made Remang, sekali lagi memperingatkan kepada ASN yang berpolitik praktis pihaknya akan menjatuhkan sanksi berat. Saat pemilihan legislatif dan presiden Februari lalu, Bawaslu Merauke menangani sejumlah kasus ASN di Merauke terlibat politik praktis, sehingga kasus ini sangat berpotensi untuk terulang. Ya kalau ada juga netralitas ASN yang tidak sesuai, ya tentunya kan ada aturannya. Di situ ada Bawaslu, ada siapa yang melihat, silahkan dilaporkan saja kalau yang tidak netral. Cuman nanti tolong juga nanti dilihat, karena kan orang itu kan punya hubungan toh. Jangan sampai cuman kebetulan ketemu dibilang nanti tidak netral. Akan tetapi itu cuman biasanya itu kan ada analisa oleh dari Bawaslu apakah itu memang betul-betul netralitasnya tidak bagus atau tidak. Apalagi sikap ya harus diatur sesuai dengan peraturan. Nah ini malah kemarin itu kepala BKPSDM apa tuh saya baca itu ditangkap oleh Gakumdu gara-gara tidak netral di dalam ini, malah dengan terang-terangan mendukung paslon. Itu ditangkap Gakumdu dan sudah dimasuk penjara ya, tidak salah. Coba dicek ada itu di berita. Nah, sementara itu Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga kembali mengajak masyarakat dan seluruh lembaga di Merauke, Papua Selatan untuk menjaga ketertiban dan kedamaian selama pilkada berlangsung. Dalam pelaksanaan
Pilkada 2024 di Kabupaten Merauke ini, mari kita bersama-sama menjaga situasi keamanan untuk tetap kondusif di Kabupaten Merauke. Kita yang mewakili, merepresentasi setiap instansi, setiap organisasi, setiap kesatuan kita, hendaknya benar-benar bisa merangkul anggotanya di setiap komunitas, di setiap instansi, di setiap organisasi untuk bisa bersama-sama menjaga keamanan Kamtibmas di Kabupaten Merauke ini, khususnya dalam Pilkada 2024. Kapolres mengaku khawatir karena setiap pilkada di Papua berpotensi terjadi konflik dan kerusuhan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua Barat mengawal ketat pendistribusian logistik pilkada. Pengawalan dilakukan mulai dari pembongkaran di gudang kargo Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat. Logistik pilkada yang terdiri dari kotak suara serta sebagian surat suara akan dibawa ke 7 kabupaten. Kasatgas Humas Operasi Pengamanan Pilkada Papua Barat, Kombes Robertus Pandiangan, mengatakan polisi mengantisipasi adanya gangguan keamanan saat distribusi logistik ke wilayah terpencil, apalagi sebagian besar menggunakan jalan darat. Sudah dikirim hari ini dari Jakarta, mulai pesawat Batik Air dan tiba ada di yang ini dari Papua Barat itu kan ada 7 kabupaten. Untuk Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana itu melalui Sorong. Jadi tadi transit di Sorong, kemudian nanti akan digeser ke Fakfak dan hari ini juga Fakfak dan Kaimana. Kemudian yang untuk 5 kabupaten, yaitu untuk Ondama, Manokwari, Manokwari Selatan, Bintuni, dan Arfak, yang seperti kita lihat tadi sudah datang surat untuk logistik surat suara, kemudian sudah langsung digeser ke masing-masing kabupaten. Sampai sekarang ini situasi kondusif dan setiap pengamanan, baik itu untuk kampanye tertutup, baik itu untuk pilgub dan kabupaten, untuk bupati, itu semua kita mengamankan dari situasi kondusif. Selain mengawal pendistribusian logistik pilkada, tugas polisi juga nanti akan mengamankan TPS. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Korem 174 Anim Tiwanianggap Merauke, Papua Selatan, mempersiapkan pengamanan pilkada serentak di kawasan Papua Selatan. Dan Rem 174 Anim Tiwanianggap Merauke, Brigjen Andi Setiawan, berharap dan meminta setiap pasangan calon gubernur dan wakilnya, termasuk bupati dan wakil, untuk siap kalah dan menerima kekalahan. Sikap sportif tersebut penting untuk menjaga keamanan di kawasan Papua Selatan. Saya juga mengimbau kepada masing-masing kandidat, baik calon gubernur, wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati, ya, memiliki kedewasaan berdemokrasi di sini. Tidak hanya siap menang, namun juga bisa siap kalah, menerima kekalahan, sehingga sama-sama membangun Papua Selatan ini bisa menjadi lebih baik. Dari Korem 174 Tiwanianggap kita telah menyiapkan kurang lebih sekitar 2.000 personil kita siapkan untuk lakukan kegiatan PAM Pilkada, baik di wilayah Kabupaten Merauke, di Kabupaten Bovendigul, di Mapi, di Asmat, dan 1 kabupaten memang di luar dari Provinsi Papua Selatan, yaitu satuan saya yang ada di Papua Tengah, dalam ini adalah Kodim Mimika. Kita sudah menyiapkan, termasuk sudah kita lakukan gelar pasukan untuk kesiapan melaksanakan kegiatan pengamanan pilkada. Kita berharap kegiatan pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Tidak ada suatu hal kegiatan-kegiatan khususnya terjadi konflik sosial yang tidak kita inginkan. Untuk mengamankan pilkada di Papua Selatan, Korem menyiapkan 2.000 tentara. Mereka disiagakan di 4 kabupaten, yaitu Asmat, Bovendigul, Mapi, dan Merauke. Tentara dalam pilkada hanya membantu polisi jika terjadi kerusuhan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Debat pertama paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat berlangsung cukup hangat dan dinantikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Maibrat.
Debat berlangsung di salah satu hotel di kota Sorong, Papua Barat Daya dan mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Seluruh pendukung yang masuk ke ruangan debat diperiksa oleh polisi. Dalam debat, ketiga paslon menyampaikan visi misi mereka untuk kemajuan Kabupaten Maibrat, mulai kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga jaminan keamanan. Kita lihat bahwa proses pelaksanaan daripada debat kandidat ini sangat luar biasa, di mana menghadirkan putra-putri terbaik Maibrat dalam acara debat ini, dan saya sangat salut kepada bagaimana proses yang ada dan juga kepada tim yang hari ini sampai saat ini juga menjaga Kamtipmas secara baik. Dan dari Provinsi Papua Barat Daya mengapresiasi rekan-rekan di KPU Maibrat dalam proses pelaksanaan debat hari ini. Debat berlangsung lancar dan aman. KPU akan kembali melakukan debat pada awal November. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Ben-Hur Tomimano, calon gubernur Papua nomor urut 1, mendapat satu penghargaan dari masyarakat Sulawesi Selatan setelah dikenakan baju adat atau baju bodoh saat tiba di depan posko relawan Barisan Teman Sejati Provinsi Papua di Kelurahan Waim Horok, Kota Jayapura pada hari Selasa. Kedatangan Ben-Hur Tomimano dan tim sudah ditunggu ratusan pendukungnya. Ben-Hur langsung melantik relawan Barisan Teman Sejati serta meresmikan posko relawan. BT mengatakan dirinya menang wali kota Jayapura 2 periode berpasangan dengan calon wakil asal Sulawesi Selatan, sehingga ia yakin dirinya akan didukung oleh orang Sulawesi Selatan yang ada di kota Jayapura. Saya percaya kekuatan saya dengan tim relawan saya ini yang akan mendatangkan orang banyak untuk memenangkan saya sebagai gubernur Provinsi Papua. Satu hal yang kita inginkan di Papua yaitu kedamaian. Papua harus damai. Papua harus damai. Dengan kedamaian, maka kita bisa melakukan apa saja di Papua ini. Anak-anak sekolah bisa sekolah dengan baik karena aman. Ibu-ibu ke pasar belanja karena aman. Pegawai negeri pergi kantor aman. Guru-guru mengajar dengan aman. Maka dibutuhkan Papua yang aman. Dalam orasi politiknya, BTM menjanjikan kedamaian di Papua sehingga aktivitas warga seperti sekolah, pasar, dan aktivitas pekerjaan bisa berjalan dengan normal. Ben-Hur juga mengajak warga menjaga persatuan dan kesatuan serta menghormati satu dengan yang lain. Ben-Hur Tomimano adalah mantan wali kota Jayapura 2 periode dan wakilnya Yermias Bisai adalah mantan Bupati Waropen 2 periode. Mereka didukung oleh partai PDIP dan PKN. Tim Liputan melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Bisa melakukan apa saja. Mengawali kampanye di Kabupaten Biak, pasangan Mario belusukan ke Pasar Inpres. Pasangan nomor urut 2 tersebut disambut warga di Pasar Inpres dengan prosesi adat sebelum memasuki pasar. Dalam kunjungannya ke Pasar Inpres Biak, selain membeli jualan para pedagang, pasangan Mario juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan para pedagang dan warga yang ada di pasar. Usai belusukan di pasar, pasangan Mario mengunjungi dan meresmikan beberapa posko relawan, diantaranya posko relawan Sahabat Mario, posko relawan Seladur Mario, posko relawan Papua Maju, posko relawan Bersama Kamam, dan posko relawan Bulldozer. Usai mengunjungi posko-posko relawan, pasangan Mario menghadiri kampanye terbatas di lapangan Mandala. Dalam orasinya di depan ribuan warga yang memenuhi lapangan Mandala Biak, calon gubernur Papua Matius Fakiri
meminta kepada warga untuk tidak menggunakan politik identitas sebagai ukuran untuk memilih. Kepada semua sanak saudara, berhenti dengan saling mencaci maki. Setuju? Berhenti dengan mengkotak-kotakkan anak-anak Papua. Berhenti dengan memecahkan suku, agama, ras, tidak boleh. Karena Tuhan mengutus kita hari ini untuk maju di semua tempat. Mari kita tunjukkan bahwa orang Papua akan berpolitik dengan santun. Berpolitik untuk mempersiapkan diri, maju memimpin masing-masing. Yang di provinsi silakan memimpin di provinsi, yang di kabupaten bisa memimpin di kabupaten. Saya sama Pak Aryoko, apabila tidak terpilih pun bagi kami harus bersyukur karena Tuhan punya maksud untuk itu. Tetapi kalau Tuhan memilih kita untuk memimpin provinsi Papua, kami akan melakukan terbaik untuk masyarakat di provinsi Papua. Kami tidak bukan hanya untuk berkata-kata, tetapi kami akan buktikan bahwa kami orang-orang yang mengeksekusi apa yang akan kami sampaikan. Matius juga menyampaikan visi dan misi pasangan Mario, yaitu transformasi Papua baru yang harmonis dengan tagline Papua Cerah atau Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. Paslon Mario juga menyiapkan 3 kartu sakti yang disingkat MACE Kasih Jalan, yaitu kartu mahasiswa cerdas, kartu kesehatan ibu hamil, dan kartu jaminan bagi lansia. Tim Liputan melaporkan dari Biak Numfor, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunirum Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.